Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan. Utama orang-orang DPO kok bisa ijazahnya beli, ya kan? Ijazah beli artinya gini, itu nomor ya, setelah kita amati ya, nomor ijazah tersebut tidak terdaftar di satuan pendidikan. Jadi drakor di Indonesia ini banyak sekali belum terungkap, terutama ini pengadaan ijazah palsu ya, ijazah palsu. Katanya SD juga disidik jari, yang lainnya belum ya. Masa yang orang itu ya bilang nggak bisa tebus ijazah, ada nggak kira-kira ijazah berapa sih? Cuman Pak Deddy Mulyadi menyerahkan uang untuk penebusan sebuah ijazah tersebut. Ada seseorang ya matanya itu setengah kaget gitu. Pelacakan Peggy Setiawan yang di medsos ramai diviralkan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki Cirebon membawa Kang Deddy Mulyadi, KDM, sampai ke Gadok, Cianjur. KDM menemui sosok bernama Peggy Setiawan, putra pertama pasangan Cecep dan Elis, berprofesi sebagai tukang bangunan, yang lahir dan besar di Cianjur. Kemarin Kang Deddy Mulyadi, KDM, berkunjung ke rumah Peggy di Cianjur. Ia putra pertama dari pasangan Cecep dan Elis yang lahir dan besar di Cianjur. Bahkan belum pernah ke Cirebon, tempat di mana kedua korban tewas. Agar semua clear, KDM meminta Peggy Setiawan menunjukkan semua dokumen yang dipunya mulai dari akta kelahiran hingga ijazah sekolah. Saat dilihat pada akta tertulis Peggy Setiawan, seorang perempuan bukan laki-laki. Hal tersebut diklaim terjadi karena salah teknis. Sementara untuk ijazah semuanya sama. Hanya saja untuk ijazah SMK, Peggy Setiawan belum memilikinya lantaran masih memiliki tunggakan di sekolah yang harus dilunasi. Dulu lulus tahun 2016 dari SMK Al Hashimiyah jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan, kata Peggy Setiawan. Soal geng motor, Peggy Setiawan mengaku sempat menjadi anggota Moonraker. Namun ia pertama masuk Moonraker tahun 2017. Saat sekolah ditolak masuk Moonraker karena masih sekolah. Baru setelah lulus, tahun 2017 ia diterima. Peggy Setiawan tertarik masuk Moonraker karena menganggap banyak kegiatan positif di klub motor tersebut. Hal unik, meski masuk kelompok motor Moonraker, namun Peggy Setiawan mengaku tidak punya motor. 2016 ya, 29 Juli 2016. Ini di mana Ira, kapan baliknya? Di mana kamu, kapan pulangnya? Dijawab oleh Peggy ya, kita lagi di Bandung ya, 29 Juli 2016 ya. Kita lagi di Bandung. Pokok Rabu kita balik, nanti Rabu saya pulang. Nah, lalu dijawab lagi, Ira baliknya kapan kok? Mungkin bahasa gaul kok. Ya, bahasa teman. Nah, dia jawab Polo, dia dipanggil Polo. Polo, motor kita dirampas ning polisi ya. 1 September 2016. Motor kita dirampas ning polisi. Motor saya dirampas oleh polisi. Disangka geng motor. Kita eget jadi buronan. Mohon maaf ya, kirik itu bahasa guyonan lah ya. Anjing gitu ya. Nah, mohon maaf. Nah, jadi artinya ini dia menjadi buronan itu ya emosi gara-gara tidak tahu apa-apa. Kemudian dilanjut sama dia ya. Nah, kemudian kira balik kapan? Soblo kalau dia kan. Kamu baliknya kapan? Nah, ada nih Peggy menjawab masih 1 September ya. Rencananya sih minggu depan, tapi kita belum bisa balik kalau soalnya hari kita balik kok pasti manjing sel kata dia kan. Karena anggapnya itu geng motor itu ditahan nanti ya. Nah, kemudian kenanya ngendi, maksudnya tuh dirampasnya di mana motornya kan, ada dia kan. Dia jawab, polisinya marani ning umai kita, polisinya datang ke rumah saya, padahal kita lagi kerja di Bandung, padahal saya lagi kerja di Bandung. Beli weruh masalah apa-apa, tidak tahu masalah apa-apa. Aduh, kata Peggy kan. Tapi batur kita ya malah nyebut nama kita, tapi teman saya ya malah menyebut nama saya itu. Jadi memang sedang di Bandung dan malah disebut dengar kan, karena habis digerebek itu dapat kabar kan gitu. Nah, terus kata dia
Ya wis irai aja wedi on balik tinggal balik baik kandaran beli salah kejadian malam minggu paling kata dia ya sudah jangan takut balik saja kan toh kan tidak salah kejadian malam minggu paling dijawab lagi oleh Peggy masih 1 September. Kalau ayo kita balik manjing sel pasti nebus. Nah, jadi kenapa dia katakan pasti nebus? Karena pasti ini motor yang diambil sama dia, geng motor tidak ada pikiran pembunuhan kan gitu. Nah, pasti nebus kan. Kita beli duit, ya saya tidak punya uang. Nah, sumpah kita pusing polo. Nah, terus Peggy nanya ke dia, ke Dede, emang lagi malming anak kejadian apa? Nanya nih Peggy-nya, bocah belakang SMP 11, in bocah-bocah masih ningsel. Nanya ke Peggy, saya terjemahkan ya, nanya ke Dede, saya terjemahkan ya. Emang lagi malam minggu ada kejadian apa? Anak-anak belakang SMP 11, sekarang anak-anaknya masih di sel kan? Jadi dia malah menanyakan ada apa kejadian malam minggu itu. Peggy itu nanyakan ke Dede malah kan. Nah dijawab nih oleh Dede. Kejadian bocah dibacok sampai mati karo wadone mati. Kejadian anak dibacok sampai meninggal sama perempuannya meninggal. Nah, itu mungkin Yakitina kan? Nah, itu. Oke. Nah, terus dijawab lagi nih sama 3 September sama Peggy Setiawan. Ya bu, kurang weru dek. Nah dia nggak tahu kan, saya nggak tahu dek gitu. Itulah, nah ya. Nah jadi ya ini sudah sangat jelas bukti yang sangat kuat ya bahwa komunikasi antara Dede dengan Peggy Setiawan ya menjelang kejadian dari Juli sampai September memang Peggy Setiawan berada di Bandung dan tidak tahu apa-apa. Jadi dia tidak pulang itu khawatir karena sudah dikabari ya geng motor, jadi dikiranya ya dia geng motor kemudian motornya disita kan. Nah khawatir, tapi pikiran dia kan tetap nebus kan itu. Makanya dia bilang saya nggak punya uang buat nebusnya. Nggak ada tuh pikiran pelaku pembunuhan apa nggak ada waktu itu.